Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Jumpscare TV. Malam hari ini gue akan bercerita tentang kisah mistis di balik Gunung Ciremai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di bawah. Tidak diragukan lagi keindahan alamnya. Gunung Ciremai seringkali terlihat ramai saat libur panjang atau menjelang akhir pekan. Keramaian tersebut jelas dikarenakan oleh para pendaki yang akan naik ke gunung tersebut. Selain keindahan alam yang sudah tidak diragukan lagi, apakah kalian mengetahui tentang berbagai mitos yang ada di gunung tersebut? Ya, Gunung Ciremai adalah salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, yang cerita mitosnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kali ini, kita tidak diajak untuk mengetahui keindahan alam yang ada di Gunung Ciremai. Namun, kali ini kita akan diajak untuk menguak 7 mitos yang ada di Gunung Ciremai. Yang pertama, sosok kakek dengan jubah putih. Sosok kakek dengan jubah putih tepatnya ada di Batu Lingga, sebuah batu besar yang konon katanya dahulu dipakai bertapa oleh para orang-orang hebat. Orang-orang hebat pada saat itu adalah kakek dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan sampai Kanjeng Sunannya sendiri ikut betapa di atas batu tersebut. Sosok kakek dengan jubah putih seringkali terlihat di sekitaran Batu Lingga tersebut. Sosok tersebut sering juga menampakkan dirinya saat ada pendaki yang melintasi jalur tersebut. Dari cerita di atas, kakek dengan jubah putih tersebut diyakini adalah kakek dari Sunan Gunung Jati dan orang-orang hebat lainnya. Sampai saat ini belum ada yang menjelaskan kemunculan sosok tersebut dengan hubungannya para pendaki. Jelas para pendaki disarankan untuk tidak mengganggu tempat tersebut atau bahkan merusaknya. Yang kedua, mitos Nyi Lingga dengan 2 macan tutul. Memang sudah sering terdengar dari mulut para pendaki yang habis melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Masih berkaitan dengan Batu Lingga. Usut punya usut, ternyata Nyi Lingga adalah orang yang meneruskan pertapaan di Batu Lingga tersebut. Entah dengan maksud apa, Nyi Lingga yang belum genap menyelesaikan pertapaannya sudah meninggal di atas Batu Lingga tersebut. Konon katanya, dahulu, masyarakat setempat menemukan jasad Nyi Lingga sudah tidak bernyawa di atas batu tersebut. Tentang 2 macan tutul yang menemaninya, hal tersebut sampai sekarang tidak terjawab, karena tidak ada yang tahu pasti kemana binatang kesayangan dari Nyi Lingga itu pergi. Sekarang, para pendaki kerap diperlihatkan seorang nenek yang duduk di atas Batu Lingga tersebut, dengan ditemani 2 macan tutul yang besar. Yang ketiga, suara gamelan yang terdengar saat pendakian. Para pendaki Gunung Ciremai sering juga diperdengarkan oleh suara gamelan yang melantun halus di tengah perjalanan mereka. Tidak jelas siapa yang melantunkan alat musik tradisional Jawa tersebut. Namun, konon jika kalian mendengar gamelan tersebut, tetap pada jalur pendakian dan saling berpegangan tangan dengan teman pendaki. Para pendaki senior percaya jika suara gamelan tersebut adalah ulah dari makhluk halus yang tinggal di Gunung Ciremai, yang ingin mengecoh para pendaki agar tersesat dan keluar dari jalur pendakian. Oleh karena itu, jika terdengar suara gamelan, cepat-cepat berpegangan dan tetap pada jalur yang sudah ditentukan. Yang keempat, sosok jalak hitam dan tawon hitam. 2 sosok binatang ini kerap datang dan menemani para pendaki yang tengah dalam perjalanan untuk menuju puncak Gunung Ciremai. Jalak hitam yang sering terlihat berada di pos 6 ini seakan menjemput para pendaki untuk melanjutkan perjalanannya, dan tawon hitam yang akan mengganggu perjalanan tersebut. Para pendaki percaya bahwa dasarnya saat mendaki gunung, para pendaki diharapkan untuk tidak iseng dan mengganggu binatang yang ada di jalur pendakian. Oleh karena itu, misteri jalak hitam dan tawon hitam ini juga masih meninggalkan beberapa pertanyaan besar.
Yang kelima, tanjakan Bapatere. Tanjakan Bapatere ini memang terkenal di kalangan para pendaki, khususnya pendaki Gunung Ciremai. Tanjakan Bapatere adalah trek pendakian yang dapat membuat kalian merangkak seperti komodo. Ada dua alasan mengapa tanjakan ini diberi nama Bapatere. Alasan yang pertama adalah karena trek yang cukup menantang. Tanjakan ini seperti seorang bapak tiri yang tengah menyiksa anaknya. Lalu, alasan yang kedua adalah cerita simpang siur yang juga banyak diyakini oleh para pendaki. Dahulu, konon ada seorang bapak tiri yang mengajak anaknya untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Namun, bukan petualangan yang didapat oleh anak tersebut, melainkan nyawa yang melayang karena dibunuh oleh bapak tirinya. Meskipun mempunyai cerita tersebut, tanjakan ini memang penuh tantangan dan butuh tenaga ekstra untuk melampaui dan menaklukkannya. Yang keenam, injak bumi 3 kali dan salam. Sebelum berangkat berpetualang ke Gunung Ciremai, banyak pendaki yang melakukan ritual injak bumi 3 kali dan memberikan salam. Hal ini dipercaya sebagai ritual agar tidak diganggu makhluk halus saat mulai perjalanan mendaki ke Gunung Ciremai. Yang ketujuh, pantangan saat mendaki ke Gunung Ciremai. Setidaknya ada 3 pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pendaki saat mendaki ke Gunung Ciremai. Yang pertama adalah mengeluh. Konon katanya, Gunung Ciremai dapat mendengar keluhan kalian dan malah menjadikan hal tersebut hal yang paling sering kalian temukan. Kedua adalah buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Ketiga adalah selalu mengucap salam tiap bertemu pos istirahat selama perjalanan. Wah, bagaimana nih kawan? Dengan deretan mitos-mitos yang sudah diceritakan di atas, apakah kalian sudah semakin penasaran dengan Gunung Ciremai dan siap untuk mendaki serta menaklukkan puncaknya? Terima kasih sudah menonton video ini. Salam lestari.